Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ferdian Aditama, NIM D600190184. Akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman menggunakan Python. Kali ini saya akan membahas menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama bagian Python dasar, lalu yang kedua GUI dengan PySide 2, yang ketiga web statis dengan Django, dan yang terakhir web dinamis menggunakan Django juga. Langsung saja pada video yang pertama. Python. Di sini Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang ada saat ini. Python sendiri sudah sangat populer dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Bahasa pemrograman sangat dibutuhkan agar suatu komputer dapat mengetahui instruksi yang akan dijalankannya agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Python sendiri memiliki beberapa kelebihan seperti adanya interface atau tampilan yang enak dipandang, lalu bahasa dan sintaks yang mudah dipahami, dan adanya web gratis yang disediakan oleh Python agar penggunanya lebih mudah dalam mengakses. Selanjutnya ada pula di sisi lain untuk segi kekurangan. Tentunya Python sendiri masih sederhana dan tidak bisa untuk membuat sebuah game bergrafis 3D yang tinggi seperti Java. Lalu untuk selanjutnya Python tidak mampu untuk mengakses data-data yang menggunakan memori yang tinggi karena kesederhanaan yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya tentang flowchart atau diagram alir. Di sini sebenarnya flowchart hampir sama dengan algoritma. Algoritma sendiri yaitu proses atau urutan-urutan sebuah langkah agar komputer atau proses program yang kita buat dapat didefinisikan oleh komputer. Biasanya algoritma berisi langkah-langkah dari awal sampai akhir, urut dari nomor 1, 2 sampai selesai. Selanjutnya untuk flowchart sendiri merupakan sebuah algoritma yang ditampilkan dalam sebuah seperti table atau seperti data-data yang dalam kolom, atau bisa disebut juga bagan-bagan yang berisi dari penghubung, bagan penghubung, lalu bagan proses, dan ada pula input dan output. Script. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengulangan. Yang pertama yaitu pengulangan for. Seperti yang kita ketahui bahwa for yaitu sebuah pengulangan yang mengiterasi elemen dari sebuah list. Maksudnya di sini misalkan ada sebuah for in titik-titik akan mengiterasikan beberapa data seperti list-list ataupun kumpulan angka atau jenis data yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu pengulangan while. Di sini pengulangan while akan terus berlangsung secara kondisional apabila sebuah kondisi tersebut bernilai benar. Apabila kondisi tersebut bernilai salah atau false, maka akan berhenti. Untuk lebih lengkapnya, nanti saya akan tampilkan beberapa script mengenai pengulangan for dan while. Jadi contohnya pada while misalkan while titik-titik sama dengan sudah misalkan, berarti itu akan terus berlangsung dengan kondisi tersebut. Pengandaian. Di sini ada 3 jenis pengandaian. Yang pertama yaitu pengandaian if. Di sini akan mengeksekusi kode jika bernilai benar. Contohnya di dalam program if bpjs.lower sama dengan y, berarti itu akan mengeksekusi data yang benar. Lalu jika yang kedua if else itu dieksekusi jika perintah benar, dan apabila bernilai salah atau false maka akan dieksekusi menjadi perintah else. Di sini else print nomor BPJS Anda tidak valid. Selanjutnya yang ketiga tentang elif, if elif else. Jadi if elif ini sebuah kondisi dalam beberapa kondisi yang tertentu yang dimaksudkan apabila ada suatu data yang bernilai berbeda dari yang sebelumnya. Jadi berbagai macam data seperti elif BPJS lower sama dengan T. Baik, kemudian selanjutnya tipe data.
Tipe data di sini berguna untuk menampung informasi yang penting. Di sini saya menggunakan beberapa tipe data seperti integer dan float pada program saya. Integer sendiri merupakan sebuah bilangan bulat, lalu yang float untuk mendefinisikan bilangan yang desimal. Selanjutnya tentang operator, yang operator di sini berguna untuk memanipulasi data atau mengoperasikan suatu data. Pada program terlihat ada beberapa data yang menggunakan penjumlahan, datanya plus, lalu pengurangan min, perkalian dengan menggunakan bintang, dan pembagian menggunakan garis miring. Yang kedua yaitu GUI dengan PySide 2. Di sini UI atau Graphical User Interface merupakan sebuah tampilan interface antar muka. Jadi program dasar seperti tadi, Python dasar, akan ditampilkan menjadi lebih menarik menggunakan GUI di sini. Di sini selanjutnya memerlukan sebuah library yaitu PySide. PySide di sini ada PySide 1 dan PySide 2. Untuk PySide 2 yaitu versi yang di atas 3,7. PySide sendiri berguna untuk menampilkan berbagai macam tampilan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya tentang penjelasan dari program kalkulator atau perhitungan. Di sini saya menggunakan tampilan menggunakan keyframe layout atau untuk membuat sebuah formulir. Tampilan seperti formulir. Di dalamnya terdapat berbagai macam widget seperti Qline Edit untuk menambahkan teks, lalu Q Combo Box untuk mengurangkan atau menambahkan sesuai tanda panah, lalu untuk proses mengklik atau mengeksekusi dari perintah kita menggunakan Q push button. Dan untuk penjelasan mengenai perhitungan dalam skrip tampilan ini hampir sama dengan program pengandaian pada modul pertama, sehingga dapat diproses perhitungan menjadi benar. Berikut ini saya tampilkan dari hasil running program menggunakan PySide. Baik, lalu untuk bagian yang ketiga yaitu pembuatan web statis menggunakan Django. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan Django atau install Django untuk membuat project atau app. Setelah kita sukses menginstal Django, kita langsung menuju command prompt, lalu membuka php admin pada browser kita untuk mengakses database ataupun membuat database yang akan kita buat. Lalu selanjutnya untuk proses pembuatan script kita harus menggunakan salah satu text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text yang ketiga. Saya menggunakan Sublime ini karena tampilannya enak untuk dipandang saat membuat program. Kita akan membuat template HTML ataupun CSS dalam sebuah project kita. Di sini pertama-tama kita harus menyiapkan di Sublime Text kita mengimport file yang kita telah buat projectnya. Lalu kita proses pertama melakukan settings di settings.py untuk setting dari programnya. Lalu untuk yang kedua yaitu views digunakan untuk menampilkan program yang kita buat, dan selanjutnya urls.py yang berguna agar dapat muncul link yang ada pada program yang kita buat. Setelah dirasa cukup benar, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat folder dan new window untuk membuat template HTML ataupun CSS yang akan kita buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang script di HTML maupun di CSS. Yang pertama di HTML, pertama-tama kita membuat tampilan atau window di home.html. Kita di sini membuat bagian head-nya dulu atau nanti dilanjutkan menjadi title, dan bagian yang tengah yaitu body, dan yang terakhir itu foot atau footer ya.
Setelah selesai membuat title di bagian head, lalu kita lanjutkan dengan script untuk membuat bagian isi atau body. Di sini ada beberapa class seperti menu, come, dan food. Jadi lengkap dari atas sampai bawah dari isi sebuah website kita. Lalu ditutup di bagian bawah dengan footer. Biasanya di footer sini terdapat seperti copyright ataupun orang atau instansi yang membuat sebuah web tersebut, yaitu tentang CSS. Di sini CSS merupakan pemrograman desain web yang berguna agar tampilan dari program yang kita buat menjadi lebih menarik dan enak untuk dipandang. CSS sendiri terdapat beberapa bagian seperti adanya selektor untuk mendefinisikan tag HTML, properti atau atribut yang akan diubah, dan value atau nilai dari apa yang ada di properti tersebut. Jadi seperti layaknya pada program HTML sebelumnya, di sini kita juga mengatur beberapa bagian yang di atas sendiri, yaitu head, lalu di tengah atau isi body dan footer. Di sini kita bisa mengatur berbagai macam seperti background image untuk memberikan gambar pada background, size-nya atau ukuran, warna, posisi, padding. Bisa juga untuk mengatur teks rata kanan dan rata kirinya atau teks align, posisi-posisi lain seperti border, ya seperti itu. Dan untuk memberikan perbedaan warna pada tampilan ataupun warna pada tulisan juga bisa. Di sini menggunakan CSS. Oke, kita telah sampai pada bagian yang terakhir, yaitu web dinamis dengan Django. Di sini kita akan membahas database yang pertama kali ya. Database sendiri merupakan gabungan dari informasi yang ada pada komputer yang dibuat secara terancang dan dikontrol oleh suatu program pada komputer itu sendiri. Database sendiri dapat diakses keberadaannya dalam sebuah localhost pada browser yang kita miliki. Di sini database sangat berperan penting dalam menyimpan dan memproses data-data dari suatu instansi atau perusahaan, dari berbagai macam data, baik itu data fisik maupun data non fisik. Jadi sangat penting keberadaannya ataupun adanya data merupakan sebuah elemen utama suatu perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya seperti semestinya. Dalam create, read, update, dan delete dalam kita membuat sebuah sistem informasi ataupun tampilan website dinamis kita. Di sini pertama-tama kita harus membuat sebuah file HTML, contohnya seperti formulir.html ataupun table.html. Di sini setelah kita membuat, kita juga dalam tampilan web dinamis tersebut kita juga dapat memanipulasi, menambahkan, dan menghapus sebuah data yang ada. Contohnya pada script kali ini pada table.html, untuk logikanya untuk kita menambahkan ataupun untuk menghapus dan mengupdate, kita menggunakan perintah pada di sini dashboard delete, dan kita tunjukkan class-nya yaitu class button untuk delete. Selanjutnya untuk logika yang kedua, untuk menambahkan update hampir sama dengan delete, melainkan hanya dipindah atau diubah menjadi perintah update atau tulisan update. Yang lainnya hampir sama seperti delete. Jadi nantinya pada tampilan kita di website dinamis kita kurang lebih akan tampil seperti ada table yang berisi kolom-kolom, lalu di kolom bagian kanan, paling kanan, kita bisa melakukan tindakan seperti delete ataupun update untuk mengedit sebuah data pada website dinamis kita. Mungkin seperti itu dalam proses pembuatan create, read, dan update delete pada kali ini. Baik, dan akhirnya
kita telah sampai pada bagian yang terakhir, yaitu tentang manfaat website dinamis dalam sebuah sistem informasi perusahaan. Di sini perusahaan tentu sangat memerlukan sebuah website dinamis yang berguna untuk berinteraksi dengan kliennya. Jadi di situ dapat terjadi kondisi timbal balik atau feedback antar perusahaan dan pihak klien. Di sini suatu perusahaan tentu bergantung pada suatu data. Jadi dapat dari data yang ada pada website dinamis tersebut dapat digunakan menjadi marketing untuk implementasinya, dan untuk yang lanjut bisa menjadi bukti keabsahan suatu perusahaan yang berisi tentang data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian apa yang saya jelaskan, mungkin cukup sederhana dan masih banyak beberapa kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyaksikan video ini, dan terkhusus untuk Mbak Ratna Isti Utami yang telah menjadi asisten dari pemrograman yang saya buat kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga infonya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.